Alhamdulillah wa syukrulillah, akhirnya saya bisa berada di Geraha Pondok Indah. Padalarang. Oh, Geraha Padalarang Indah. Solo wae tiada lain dalam rangka tahu sih. Sungguh sangat tidak laik saya berada di hadapan Anda semua. Harusnya para alim ulama, para asatidz dan guru saya, Abah Atoilah yang harus duduk di sini, bukan saya. Tapi kenapa akhirnya bisa duduk di sini? Karena mampu, mau, dan memaksa diri untuk memahami dinul Islam. Tanpa itu semua bullshit. Bahkan tadi tayangan kakak kandung saya itu sendiri, saya ledek beliau, siapa lu sama Ustadz lu? Gitu. Karena saya di dunia yang sama dan bersaing hebat dengan beliau. Masalahnya dia duluan yang terkenal gitu aja. Iya, jadi wah bersaingnya berat. Tapi pernah disatukan dalam satu duel meet di Pulau Bali, di Nusa Dua, gitu. Iri juga nih. Kakak gue bayarannya 500 juta, gue 150 juta kurang aja. Ini gue nih, pokoknya tampil terbaik gitu. Sampai saya punya suara yang kakak saya nggak punya suara. Nah, seperti kalau di dalam dunia lagu namanya falsetto. Nah itu falsetto. Nah itu falsetto namanya. Jadi kalau saya membawakan lagu Still Heart, wah udah tergila-gila orang. Lagu Still Heart itu lagu suara tinggi. She's gone. Nah, apa kata pemuda di luar? I want my life. I was wrong. Wah, udah nyanyi itu udah tergila-gila perempuan. Ya, karena suara itu mampu membuat orang terbawa imajinasi. Jujur ya. Suka dengerin lagu Korea kan kebanyakan? Oh, coba lihat namanya jujur ya. Oh gitu. Ya alhamdulillah kalau nggak ada. Tapi sekarang pada demam korek. Suka nggak suka bahkan mamanya. Jadi ini baterainya pada habis semua ini. Ini habis itu habis. Hilang. Jadi kenapa sih kok akhirnya bisa ngambil jalan Islam? Kan gitu pertanyaannya. Kok bisa sih? Apa sih kiat-kiatnya? Insya Allah. Bu, di belakang jangan pada ngobrol, kamu ngobrol di luar aja sana ngerumpi. Kita dengar tausiah. Nanti dosa orang-orang yang dengar tausiah serius diambil sama malaikat dilimpahkan kayak ngobrol di majelis taklim. Gitu. Sayang, ya sayang sekali. Salawat dan salam tetap tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, onak dan duri. Seolah Islam itu adalah agama yang paling buruk di muka bumi. Betul kan? Bahkan cap teroris sudah ditempelkan kepada kaum muslim ini. Padahal babi-babi biang terorisnya sendiri melenggang dengan senang hati tertawa melihat umat Islam terpecah belah. Padahal perintah ayat wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Gara-gara beda golongan langsung masjid sepi, bahkan bikin masjid lagi yang baru. Kan begitu. Saya datang ke sini ingin mempersatukan seluruh komponen umat ini. Janganlah kamu melihat golongan. Janganlah kalau mau lihat sebuah gerakan, tapi ketika gerakan itu gerakan Islam, ikuti. Gerakan Islam yang mana? Yang tanpa kekerasan. Dialog, mengajak umat kepada kebaikan. Termasuk dari sisi hijrahnya manusia. Jadi hijrah itu jangan dijadikan trendy. Hari ini ada artis, gue ngelamar nih artis tanpa pacaran. Bagus betul. Tapi jangan dijadikan trendy. Karena hijrah itu adalah milik Allah.
Karena tanpa saya berhijrah, tidak mungkin saya berada duduk di sini hari ini. Tetap menjadi setan. Gitu. Tadi MC bilang mantan jurik jarian, betul. Ya tersinggung saya. MC bilang saya jurik jarian, tersinggung. Kalau saya tidak tersinggung, saya iblis. Iya, karena iblis gak pernah tersinggung. Mau lihat iblis, Bu? Begini, Bu. Tangannya ke depan. Tangan kanannya. Laki-laki diam. Bapak-bapak diam. Gak awal di tangan. Ke depan, Bu. Oke. Nah, sekarang ikuti tangan saya ke belakang. Ada yang ngejendul nggak? Ada. Nah, Allah dan Rasul membenci wanita yang berkerudung seperti punuk unta. Berdalih, Ustaz ini mah rambut, rambutnya kanap ke. Nah, di sini fungsinya muyul, kecenderungan. Mau menerima nasihat atau menolak, urusanmu dengan Allah, bukan dengan memandangnya. Ini ada, Allah sangat membenci dan Rasul sangat membenci wanita yang berkerudung seperti punuk unta. Mau diturunkan atau tidak, urusanmu itu. Gue nyampein doang. Iya, jangan berdalih. Mau panjang diturunkan di leher, itu aja lah ya. Repot amat. Sekarang saya mau nilai yang sempurna, rambutnya berkerudung, balik ke belakang, gitu. Nah, udah hop. Kamu sempurna berkerudungnya, karena rambutnya diturunkan ke bawah, begitu. Oh yeah, ambil. Bu, kalau mau dengar ceramah tuh begini kata kuncinya. Jangan menurut mau didengar sama para mustami, tapi mustami wajib mendengarkan tausiah, itu yang benar. Makanya jangan ngundang saya lagi ke sini karena saya mah peres mun tausiah. Karena apa? Saya ini tukang maksiat, jadi tahu banget kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di muka bumi ini. Salah satunya adalah wanita-wanita yang bermaksiat tanpa disadari. Contoh, berkerudung, pakai ininya dadanya kelihatan, pakai celana jin. Nah, tersinggung nggak? Tersinggung? Alhamdulillah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bila disinggung oleh Allah maka bergetar hatinya, tersinggung hatinya. Lalu siapa wanita yang seperti setan itu? Dia berkerudung tapi dililitkan ke leher. Nah, kena lagi deh udah. Tidak sesuai dengan surat An-Nur. Tutupi kepala, kunci di leher, tutupi dada, itu yang benar. Dibenerin langsung. Nah, itu yang merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Hebat wanita di sini mah. Jadi kita yang pindah di dia. Saya udah pindah alhamdulillah, jadi sekarang di KBB. Tinggal di Sodong. Di dekat pesantren Al-Abrar. Keren. Jadi tetanggaan. Saya sudah lama, 45 tahun saya tinggal di Cimahi karena saya kelahiran di Cimahi. Dan bahagia berada di sini apa? Yuk, Bu, kita berhijrah. Jadi makna hakiki hijrah itu adalah merdeka dari penjajahan aturan-aturan manusia menuju kepada aturan-aturan Allah dan menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi. Itu merdeka namanya. Ari masih kena dililit kuriba mah, itu mah atuh pecundang namanya. Kebetulan saya di samping berhijrah juga banyak membina para pengusaha. Ada pengusaha di sini nggak, Cung? Alhamdulillah. Bagaimana kiat usaha tanpa riba? Gampang. Hanya berbicara dua perkara, bicara keinginan, kebutuhan. Nah, nanti ada kata kuncinya. Gitu. Yang masih terlibat riba, silakan bersegera. Mau tahu dosanya, Pak? Ibu-ibu diam ya. Bapak punya ibu, Pak? Punya? Oke. Mau nggak menyetubuhi ibumu sendiri? Tapi kenapa pelaku riba ada ya? Di sini ada Bang Emok nggak? Ada bangkai nggak? Usir, Pak. Usir. Bikin plang spanduk. Kalau nggak berani saya bikinkan.
Bangke dan Bang Emok haram jadah masuk wilayah kami. Selesai. Gitu. Ini berat ini. Tapi ingat, pelaku riba berarti kalian telah menantang Allah terang-terangan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Hati-hati, nanti sama Abah atau dibahas. Karena uang saya di bank banyak, berlipat-lipat, dapat undian, menang lagi miliaran, Masya Allah. Dan gak barokah uang riba itu. Nanti kalau nggak ngerti gimana cara-caranya, diskusi ya dengan saya di tapi tidak umum ya, karena saya menjaga kehormatan sesama muslim. Nama mu'minuna ikhwatun, sesama muslim bersaudara. Maka saking cintanya saya kepada masyarakat di sini, akan saya berantas pelaku riba. Gak akan pernah sukses bu, walaupun usahanya miliaran, percaya. Si anak singkong karena sukses bohong. Tiap bulan dia pusing harus bayar 100 miliar tiap bulannya, bunganya saja. Bohong dia bahagia. Yang bahagia adalah pengusaha muslim yang sukses, yang usaha tanpa riba dan bergantung hanya kepada Allah. Jujur, ibu ketika bekerja atau usaha pernah mengucapkan kalimat ini enggak? Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Pernah enggak? Bohong. Jujur aja, dari air muka saya baca bohong. Tidak pernah mengucapkan itu. Kenapa? Padahal itu wajib dibaca dan dapat 5 perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau pergi dakwah, bismillah tawakkaltu Allah. Ya Allah, aku berjalan dakwah ini. Kuatkan lisanku untuk membacakan kalimat-kalimat-Mu ya Allah. Aku menggerak pada dan indah ya Allah. Bukakan hati para umat yang ada di sini. Saya mintanya begitu. Gitu. Agar apa? Dakwah masuk. Gitu. Karena dakwah saya berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan terjadinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan liulil albab bagi mereka yang berpikir. Makanya banyak berpikir. Gitu. Apakah nanti bencana alam akan datang ke komplek Geraha Padalarang Indah ini? Saya jawab pasti. Karena saya di lapangan itu sebagai bertugas mental recovery, memperbaiki mentalitas muslim. Dan saya selalu terjun ke bencana. Baru sekarang saja karena saya tidak boleh dan dilarang pergi ke Masamba, Sulawesi, Luwu, Sulawesi Utara. Karena saya terserang GERD dan jantung. Saya jawab, saya ingin mati dalam dakwah. Betul Abah, tapi Abah juga harus punya hak tubuh Abah yang harus diperbaiki dan hak tubuh Abah yang harus diistirahatkan. Allah menegur Abah untuk Abah istirahat. Karena saya tidak tahu diri orangnya. Pergi ke Lombok, sebulan di sana, pulang seminggu. Berangkat lagi itu, Palu, bencana begitu, Aceh pun begitu. Baru tahun ini saya tidak berangkat ke tempat bencana. Kok kenapa ujung bicara bencana? Begini. Nanti Abah itu akan memperluas. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini akibat ulah tangan-tangan manusia, betul? Kerusakan alam dan sebagainya. Sumber daya alam dijajah, dipakai oleh kaum kafir, bukan dimiliki oleh kaum muslim. Pak, Bu, garis gempa ada di Padalarang, Bu. Ada di Ngamprah, Bu. Ada di GPI, Bu. Dari mulai Patahan Lembang. Iya garisnya. Jabat Ima di komplek di Luhur, Kecubung, Tujuh, Pangpuncakna, di Busut deh. Mau? Mau aja Bu. Dan bencana itu adalah nikmat Allah. Kalau Ibu selamat ya itu tafakur, yang mati ya sudah ajalnya. Saya banyak belajar dari bencana mulai tsunami terbesar di dunia yang kedua setelah tsunami-nya Nabi Nuh, yaitu tsunami Aceh. Kalau Ibu melihat menyaksikan ke sana, Masya Allah. Selayang pandang memandang itu hanya muncul satu masjid di ujungnya. Masjid-masjid lain nggak hancur, tapi rumah semua hancur. Coba disapu oleh Allah. Diganti yang satu umat ini diganti dengan umat yang lain. Sampai hari ini kuburan massal pun masih ada, bahkan rembes sekarang, rembes 6 meter. Sekarang mau diuruk lagi karena ribuan mayat dimasukin ke situ satu lubang. Bahkan saya pun hampir jatuh masuk ke dalam lubang itu. Dan kadang bisa bawa dam truk. Mundur teuing, kosong, aduh, maju lagi. Untuk kubeko di kiri. Untuk kubeko, dadah. Kata mobil melepas saya kalau bang.
Ya. Lubang kubur masanya besar, 100 meter kali 80 meter, dalamnya 6 meter. Jadi, nah sekarang turun lagi, karena banyak ribuan orang di sini. Bayangkan kalau ini terjadi kepada kita. Nah, ketika kita terkena bencana, kita dalam keadaan beriman dan beribadah, matinya kemana Bu? Ke surga. Gitu, ke surga. Lalu bagaimana Ustaz kiat menjaga keimanan ini? Pahami Bu? Hanya 3 menjaga kekuatan iman ini. 1, konsisten. 2, komitmen. 3, konsekuen. 1, konsisten di jalan yang sudah kamu pilih, yaitu inna dinna indallahi Islam. Sudah jelas. Pegang tuh. Konsisten ngaji. Ada pengajian ibu-ibu di sini oleh ustazah dipimpin. Semakin banyak, kalau perlu semakin padat. Jeung sok ulah nyarek budak ulin di masjid. Kami merindukan anak-anak bermain di lingkungan masjid. Iya, di teras masjid. Ayo, boleh tidak? Itu budak teh malah betakan masjid atau di kitu mah. Kecuali bawa air, wah disemprot-semprotkeun, cai kotor solokan, carekan. Kalau bermain di masjid silakan saja. Bahkan sebuah masjid di Sukabumi, Masjid Ustadz Suryana, itu besar 10 kali lipat dari ini. Jadikan masjid ini tempat bermain anak-anak. Gitu, latihan silat di teras dulu. Wah, jadi ramai banyak anak-anak di situ. Di dia kita. Ente, kumaha apa DKM? Ingat ya Bu, dosa ibu-ibu itu akan melimpah kepada DKM, ketua RT dan ketua RW. Lalawara teuing. Loh, karena pemimpin. Pak RT ningali tetanggana melaksanakan riba cicing wae. Da sieun dicarekan, lain pamimpin lo gitu. Nah jadinya saya hendak kebenaran saja karena saya banyak mengalami masalah seperti itu, banyak menanganinya. Pak RW pun begitu. Ya ini kan kebijakan RW beda, gini-gini. Ya sudahlah mereka kita nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi kumaha tuh? Maksiat kok. Dinafsi-nafsi. Gitu. Enggak seperti itu Islam itu. Gitu. Islam itu dari usaha sampai usaha negara diatur ku Islam. Al-aslu fil af'al taqayyad bi hukmi syar'i. Setiap perbuatan manusia terikat oleh hukum syariat. Apa itu? Ahkamul khamsah. Imam kita Imam Syafi'i kan semuanya apa ahkamul khamsah itu? Hukum yang 5 itu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Air riba wajib, sunat, mubah, makruh atau haram. Tinggalkan atuh kalau dipigawe. Begitu caranya. Ari bernyanyi wajib, sunat, mubah, makruh atau haram. Bernyanyi mubah hukumnya, nggak haram. Tapi ada syaratnya bernyanyi itu. Kata-katanya tidak maksiat. Beda dengan lagu Krisyanto. Sote, aku di sini. Kondom di mana-mana. Naon kita lagu. Berbeda dengan kalimat yang mengajak bangkit kepada umat. Contoh, la izzata illa bil Islam wa la islama illa bisyariah. Beda. Tiada kemuliaan tanpa Islam. Tiada Islam tanpa syariat. Itu. Jadi Islam dengan syariat itu berkaitan. Lain ukur sholat, lain ukur penting orang mau sholat lah. Untuk kagak mau bantu, nah sih kaum gerejawan. Cukup ibadah hukum. Gitu. Untuk lebih luasnya lagi, saya sebenarnya punya PowerPoint karena saya hanya ingin menyampaikan terkait hijrah sedikit aja saya. Bagaimana bisa begini? Karena apa? Doanya gampang Bu, bareng-bareng Bu. Allahumma paksakeun. Doa saya itu. Kapan lagi kalau kita tidak memaksa diri kita untuk menjadi baik? Kapan lagi? Mana ayat ini berbunyi? Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik. Kenapa kalian menjadi berbuat yang terburuk hari ini? Tidak seperti itu kita ini. Kita itu umat wahidan, umat yang satu yang sangat mulia di hadapan Allah. Beda dengan umat yang lain.
Nggak jelas kok. Ghairil maghdubi alaihim. Kan ada doa itu. Dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, kata Allah, kan gitu. Siapa yang dimurkai ini? Yahudi. Disuruh perintah Allah nyembah sapi, nyembah sinagog, kekituan karena tembok. Sekalian gitu tak. Ya. Waladolin. Dan bukan pula jalannya orang-orang sesat. Sah. Dititanya nyembah Allah, nyian Tuhan nu sejen. Tuhan jemuran teh, Tuhan Allah, Tuhan Aki, Tuhan ini, Tuhan tuh itu tuh nama. Makanya di dalam ayat inna dinna indalohil, sesungguhnya hanya agama Islam yang diterima oleh Allah. Lalu bagaimana tasamuh kita, toleransi kita kepada kaum muslim? Laku dinukung waliyani. Kaum muslim kepada kaum kafir. Lain kieu sesama kaum muslim ngomong kieu mauluna malungkum itu. Tidak tahu. Indah ya, tadinya ya baterainya tos saya. Sebentar lagi saya habis ya. Nah, lalu bagaimana kiat mempertahankan keimanan kita? Tadi ya, Allah memaksakan konsisten. Lalu komitmen. Apa komitmen? Berjanji di dalam diri ini bahwa akulah umat yang terbaik. Jadi aku nggak boleh berbuat buruk. Kalau kita berbuat buruk, kita cepat-cepat beristighfar. Lalu konsekuen dengan pilihan kita, Islamlah peganganku hari ini. Tidak ada yang lain. Begitu. Banyak ilmu mantan jurik jarian, Pak. Mantan jurik jarian, dia komun lain berarti. Kan harusnya begitu. Sungguh saya sangat terpukul ketika Kang Hari Mukti meninggal. Aduh, hilang pegangan saya. Ternyata salah. Saya dinasihati oleh Kiai Khalili, ulama besar dari Madura. Abah, peganganmu itu apa? Kakakmu itu sudah di surga. Jangan kau buat dia menangis di surgamu, di surganya, karena engkau merasa kehilangan dirinya, kehilangan kakakmu. Jangan. Peganganmu Allah, peganglah Allah sekuat tenagamu. Nah, di situ saya semangat berdakwah lagi, sampai jatuh sakit kemarin, sampai hari ini. Dan alhamdulillah ini yang berapa ya? Yang ketiga saya tausiah lagi. Tadi saya duduk di rumahnya Ustaz Marwan, saya agak tersentak, tercekik. Telepon istri, antarkan segera obat. Kalau nggak minum obat itu mati saya. Karena apa? Saya takut belum dakwah. Nah ketika dakwah tuh alhamdulillah lagi dakwah, gitu. Kalau di sana embung di rumah Ustaz Marwan, embung. Kalau lagi gini, maka dari itu mau. Karena saya melakukan dakwah, mati di jalan dakwah, aja atau firdaus langsung. Gitu. Dan jangan lupa, hakikatnya manusia adalah berdakwah. Jangan hanya ustaznya, siapa ustaz? Namanya? Siti Nuriyah. Siti Nuriyah, Siti Mariam. Masya Allah. Takbir. Jangan hanya ustazah aja, terus Anda semua setelah paham semua menyebar ke yang lain. Terus berbuat kebaikan, menebar kebaikan, luar biasa. Termasuk saya di Badan Wakaf Al-Quran. Kenapa saya harus terjun langsung? Karena pernah terjadi Al-Quran itu dijual. Mana Ustaz? Boleh minta satu contohnya? Al-Quran itu dijual, karena nggak boleh. Saya itu mewakil pemegang amanah wakaf. Nah caranya kalau yang sudah dapat, ya, ini bahannya bagus dan Al-Quran ini dibuat sengaja untuk para hafizah dan hafizah. Setiap dibaca habis. Dan bahannya terbuat dari bahan uang kertas. Jadi kalau kena air, dia nggak akan bergelombang gitu. Dan ini mushafnya, ini terjemahannya, dibaca pun sama enak. Dan ketika ibu baca, jangan buka yang ini dulu, buka dulu ini. Ada nama di sini. Ini lasiem.
Ini wakaf dari Ibu Hajah Nasyir. Doakan dia karena telah mewakafkan Quran ini. Gitu. Barulah baca madrasah anu aya di dalam Quran ini. Gitu caranya. Insya Allah kalau kurang nanti minta lagi. Karena kami di Indonesia itu akan menebar 1 juta Al-Quran. Dan gimana caranya kok bisa begini? Gampang Bu. Ibu sedekah, ya. Sedekah itu akan menurunkan garis rizkimu. Tidak akan turun tanpa sedekah. Tapi kalau wakaf sampai hari kiamat. Misalnya Ustazah Siti Maryam ini punya uang 1 juta. Abah, saya mau wakaf. Niatkan wakaf. Nanti ada terima akad. Saya sampaikan, ini ada wakaf dari Siti Maryam atas nama ibunya. Misalnya nama ibumu siapa? Cicih Garsi. Titin Garsi. Cicih Garsi. Bu Cicih Garsi. Aku udah ngomong ditutup jadi bingung saya. Batu. Cicih Garsi. Nah, nanti apa? Menjadi satu mushaf Al-Quran itu 10 kali. Berarti ada 10 mushaf Al-Quran. Dan itu bisa sampai ke Papua, bisa sampai ke pulau-pulau terpencil dan sebagainya. Dan kami juga bukan hanya Al-Quran saja, kita pun ada water action. Misalnya di sini, asal tengteingan di dia udah cair, loba balalengan kalau ke mobil tengteingan tuh udunan gitu. Meni bakhil. Asal tengteingan di dia mah gitu, saya terjun bikin cair di dia asal tengteingan. Kami terjun ke wilayah terpencil, terutama wilayah kristenisasi seperti di Dieng. Kami menghabiskan dana sekitar 4 miliar di sana. Karena di Dieng itu unik, hujan gede, merah, habis. Ternyata di bawah ada sungai besar. Dibendung sehingga air naik. Sekarang yang 1 hari Dieng itu hanya 4 liter, sekarang 1 hari 15.000 liter. Gitu. Dengan teknologi mesin diangkat, akhirnya apa? Orang Kristen pun berterima kasih kepada Muslim. Luar biasa ya. Muslim itu alhamdulillah saya punya air pokok kalian nyebut alhamdulillah. Kabar terakhir katanya orang Islam. Yo, gitu. Jadi tebarkan kita kebaikan. Dan kami dari Badan Dakwah Al-Quran hanya menampung wakaf saja. Ketika menampung, terima akadnya secara tertib, sampaikan. Kenapa saya harus terjun langsung? Karena itu tadi kasusnya, Al-Qurannya dijual. Saya titipkan, Ustadz, alhamdulillah jualan Ustadz yang Al-Quran udah kebeli. Kayak rumah. Coba video call. Ini bentuknya. Padahal sudah tertulis tidak dijual. Makanya saya terjun langsung. Dan ini saya dibuatkan video. Tadi udah belum videonya? Oh, jauh nanti udah selesai apa ya? Kita bikin video 1 menit untuk ucapan terima kasih dari warga di sini kepada BWA dan kita sampaikan kepada pewakafnya. Gitu aja cukup ya. Kalau ada pertanyaan, next kita ngobrol-ngobrol karena yang lebih utama Abah juga ingin dengerin Abah atau tausiah. Barakallah atas kesalahan saya mohon dimaafkan. Itu dari saya pribadi, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan akan ada seremonial penyerahan wakaf Al-Quran yang akan didokumentasikan dari Badan Wakaf Al-Quran kepada DKM Musholla Ar-Rayyat dan nanti akan disampaikan kepada Majelis Taklim Ummahat Kecubu. Kepada Ustaz Bukti Chandra kami persilakan. Kepada Bapak DKM Bapak Yujud. Kepada Pak DKM. Kira-kira yang mana Pak DKM ternyata yang ganteng. Ya sudah sampai di tangan para ibu-ibu dan bapak-bapak. Jangan lupa mohon dibaca atas wakaf dari saudara ini. Satu contoh ini dari Zaitun Abdul Somad. Bacakan Al-Fatihah kepada yang mewakafkan ini. Dan pahalanya mengalir kepada kedua-duanya. Yang mau baca dapat pahala di sisi Allah, yang dibacakannya mengalir pahala terus sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat-sahabat surga rahimahumullah, alhamdulillah hari ini Abah hadir di sini mewakili Badan Wakaf Al-Quran untuk menyerahkan 80 mushaf Al-Quran kepada majelis taklim di Masjid Ar-Rayyan ini. Dan mudah-mudahan bagi yang menerima wakaf ini bisa menjalankan amanah ini. Semoga menjadi amal soleh bagi yang membacanya. Terima kasih kepada Bapak DKM yang telah mempercayakan kepada kami untuk memberikan wakaf Quran ini, dan semoga para santri-santri di sini semakin kuat dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah bila ada kekurangan mushafnya, insya Allah akan kami datangkan kembali, kekurangannya berapapun insya Allah. Barakallah. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, wabil khusus kepada Badan Wakaf Al-Quran BWA atas sebagai jalan sampainya Al-Quran ini kepada kami dari DKM Mushola Ar-Rayyan dan juga Majelis Ta'lim yang berada di sini. Alhamdulillah, Ustaz, di sini ada Majelis Ta'lim Jihad Ngaji Ahad, bapak-bapak di lingkungan Blok Kucubung ini, dan juga Majelis Taklim Unhad Kucubung, ibu-ibu. Alhamdulillah, kita mengucapkan jazakumullahu khairan atas wakafnya. Mudah-mudahan para muwakif menjadi al-qais, ya, orang-orang yang cerdik dalam beramal soleh, yang mudah-mudahan setiap huruf yang insya Allah kami baca, mudah-mudahan pahalanya pun mengalir kepada para muwakif. Amin. Saya begini dapat sampaikan, saya sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan. Barakallah. Itu saja, mudah-mudahan menjadikan ladang pahala buat para pembaca Al-Quran di sini, dan menghindarkan kita dari bencana besar yang akan Allah datangkan karena kemaksiatan manusia. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan sampaikan wakaf ini sebanyak 60 Al-Quran yang akan diberikan kepada ibu majelis ta'lim, yang insya Allah sangat bermanfaat untuk dijadikan alat untuk tilawah hariannya dan tahfiz Qurannya. Kepada Umi Nunui atau Ustazah Nuri, silakan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Majelis Taklim Wilayah Blok Kucubung, kami aturkan jazakumullahu khairan katsiran atas wakaf Al-Quran melalui Badan Wakaf Al-Quran ini. Insyaallah mudah-mudahan amanah yang diberikan ini menjadi amanah yang dilaksanakan dalam bentuk tilawah Al-Quran dan memahami Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang kami baca, apa yang kami pahami, pahalanya mengalir kepada muwakif dan yang memberi jalan kepada tersampainya Al-Quran ini kepada kami. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran serah terimanya, mudah-mudahan keberkahan menaungi kita semua dengan Al-Quran sebagai nuran, sebagai hudan, sebagai bayyinah minal huda wal furqan. Dan insyaallah itulah semua yang akan kita jadikan taklim di Kucubung ini, di musola ini, sebagai wasilah turunnya hidayah taufik Allah untuk menggerakkan kita menjadi orang-orang yang memahami Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran dan memperjuangkannya hingga bisa diamalkan dalam kehidupan kita, insyaallah. Ya, sedikit mungkin dari DKM akan memberikan
cenderamata untuk para narasumber kita. Ini adalah persembahan dari ibu-ibu ummahat pengajian ya, dari DKM, dari DKM dan ibu-ibu yang membuatkannya. Insyaallah, silakan Ustaz Athaillah Muslim untuk menerima kenang-kenangan ataupun sedikit cenderamata dari kami. Ini kreativitas ibu-ibu dan dari dengan DKM Mushola Raya. Syukran, jazakallah kepada Abah Putih. Kita parsel aja. Ya. Cancel kayak. Ayo, apa lagi? Kurang loba. Bisa nyusul, bisa nyusul. Barakallah. Jazakallah. Ya, terima kasih atas semua kontribusi dari kontribusi dari ibu bapak sekalian, para panitia yang berjibaku dari mulai awal kegiatan ini direncanakan, rembukan demi rembukan, dan alhamdulillah qadarullah malam ini agenda kita selesai dan insyaallah dalam keberkahan. Kita akhiri dengan ungkapan doa kifarul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ada. Di bawah